Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi man yuridillahu bihi khairan yufaqihu biddin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa menunaikan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan kajian kitab Safinatun Najah. Semoga amalan yang kita kerjakan di pagi hari ini merupakan penutup penutup amal soleh kita yang akan dilaporkan malaikat di malam harinya, dan sebagai pembuka amal soleh yaitu berjamaah, sholat berjamaah, mengawali tulisan atau mengawali catatan kita di malaikat di siang harinya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan beliaulah kita mengharap satu-satunya syafaat, satu-satunya pembelaan pada hari kiamat nanti. Para asatidzah, para jamaah, para santri yang dirahmati Allah, kajian kita yaitu tentang al-a'dzarus sholat, ya, tentang udurnya sholat. Dulu sudah pernah kita sampaikan, ya. Apa yang kita kira-kira halangan sholat kita ini apa? Ini kita sampaikan, ya. Ada satu pasal, pasal yaitu paslun a'dzarus sholat isnani. Ini pendek, ya. Jadi halangan sholat, kita disebut berhalangan sholat itu ada dua. Napa kira-kira dek beni kampung disebut halangan sholat? Untuk putri agak banyak, ya, tapi secara umum yang disebut sini secara umum, artinya termasuk laki-laki, ya, termasuk laki-laki, artinya mukallaf, orang yang sudah kena hukum. Jadi
orang yang sudah kena hukum, yaitu orang sudah balik berakal. Kalau Imam Syafi'i balik itu sudah umur 15 tahun, apakah itu laki-laki atau itu perempuan. Kalau perempuan mungkin lebih, kadang-kadang lebih cepat lagi, 9 tahun. Intinya sudah haid. Nah, ini sudah balik. Kalau laki-laki tandanya mimpi. Tandanya mimpi, walaupun belum mimpi tapi sudah umur 15 tahun, maka itu namanya sudah balik. Dan begitu juga laki-laki, walaupun belum mimpi, kalau sudah umur 15 tahun berarti sudah balik. Perempuan juga begitu, walaupun umur 15 tahun tapi belum haid. Itu kalau sudah umur 15 tahun berarti sudah balik. Jadi apa halangannya? Ini juga beliau sebut sederhana ya dalam satu pasal itu, ahadarus sholatu isnani an-naumu wan nisyan. Jadi bahwa halangan sholat itu ada dua. Halangan sholat itu ada dua. Apa dua itu? Yang pertama adalah tidur, tidur. Jadi kalau tidur itu tidak kena hukum, tidak kena hukum. Wah, kalau gitu tidur terus ya kan? Ini nanti, jadi orang yang tidur itu tidak kena hukum. Sebagaimana Ashabul Kahfi, dikejar karena mempertahankan akidah, kemudian sampai di masuk gua bersama anjingnya. Ternyata 300 tahun. Ternyata 300 tahun. Atau 300 tahun kurang 9 hari. Atau 300 tahun 9 hari. Jadi selama itu tidak kena kewajiban. Begitu juga kita. Kalau sampai kita tertidur, kalau kita sampai tertidur, itu juga tidak kena beban. Jadi nah tidur yang bagaimana ini? Jika orang mukallaf itu orang sudah kena hukum tadi, orang sudah kena hukum, tidur sebelum masuk waktu sholat. Sebelum mau masuk waktu sholat sudah tidur, atau setelahnya, atau setelah sudah masuk sholat dia tidur karena dirinya menduga bangun di waktunya. Dia perkirakan bisa bangun sehingga bisa menunaikan sholat itu. Sedangkan jika tidurnya setelah masuk waktunya, jadi tadi jika orang mukallaf tidur sebelum masuk waktu sholat, sebelum waktu sholat itu sudah tidur, atau setelah udah masuk sholat tapi dia tidur, tapi dia yakin bisa menduga bahwa nanti bisa menunaikan sholat itu, yakin. Ini berarti halangannya ini ya. Sedangkan jika tidurnya setelah masuk waktu sholat dan tidak melaksanakan sholat serta mengira tidak mungkin dia sudah waktunya sholat dia malah tidur, tapi dia sudah tahu pikirannya tidak mungkin saya itu bisa bangun, maka pada waktu itu pada waktu tidak mungkin waktu sholat itu, maka tidurnya bukan udzur tapi bukan udzur pada saat itu berarti dia meninggalkan
dosa. Meninggalkan sholat berarti hukumnya dosa besar. Udah besar, dan pelaku dosa besar bagaimana? Karena meninggalkan sholat tadi dia berarti masuk kelompok dosa besar. Terus bagaimana? Maka tatkala dia bangun wajib segera mengqadhonya, wajib nyaur. Wajib nyaur. Ini lupa. Jadi seperti itu. Ini harus diingat-ingat. Harus diingat-ingat. Ya kita kadang-kadang, tapi tidak sengaja tidak sengaja terlelap tadi terlelap. Itu pun harus segera qadha Itu tidak itu namanya udzur Tapi yang bukan udzur tadi memang sudah waktu masuk sholat, kemudian atau kemudian dia tidur tapi dia memang sudah yakin kalau itu tidak bisa, nanti tidak mungkin terbangun sholatnya, berarti dia melakukan pelanggaran dosa besar. Maka setelah itu meninggalkan sholat namanya, meninggal sholat. Maka wajib setelah bangun dia mengqadha. Jadi dia mengqadha atau nyarutang sholatnya. Yang kedua, lupa yang kedua, jika orang mukallaf sibuk dengan urusan yang tidak terlarang. Saya ulangi, jika orang mukallaf sibuk dengan urusan yang tidak terlarang, seperti belajar, seperti menelaah, membaca Quran, membersihkan rumah, itu pokoknya hal-hal yang tidak terlarang lah, boleh apa saja. Adapun jika ia lupa timbul karena kesibukan tersebut dalam urusan yang tidak terlarang, jadi jika orang sudah mukallaf, sudah kena hukum, tapi sibuk dengan urusan yang tidak terlarang, kemudian atau membaca pelajaran atau apalah yang menyibukkan, artinya bukan dilarang oleh agama. Itu merupakan udzur udzur. Jika orang mukallaf sibuk dengan urusan agama tidak terlarang seperti pelajaran dan menelaah atau hal-hal yang tidak dilarang oleh agama. Adapun jika timbul karena sibuk dengan urusan yang terlarang atau makruh kalau Imam Syafi'i, yang perkara yang apalagi yang diharamkan misalnya yang diharamkan itu walaupun mainan, seperti main dadu, itu kan perkara yang makruh, yang makruh, tapi ketika itu akhirnya menjadi haram apabila sudah sampai nanti perjudian, seperti itu. Seperti yang makruh lain itu seperti main catur, itu kan makruh tapi kan nanti kalau sudah pakai uang menjadi haram, menjadi haram. Maka pada saat itu tidak menjadi udzur. Jadi kalau yang terlarang sibuk dalam urusan yang tidak terlarang tadi, itu bisa menjadi udzur. Tetapi kalau kelengahan dalam hal terlarang itu bukan udzur, bukan halangan. Jadi sholat yang berlaku wajib diqadha baik luput karena udzur ataupun tanpa udzur. Jadi baik yang karena ada udzur, ada halangan, disebut halangan tadi, ataupun karena tidak halangan, itu wajib sama-sama diqadha, disaur. Untuk wajib langsung diqadha. Jadi kalau yang wajib langsung, setelah itu langsung. Tetapi qadhanya, saya ulangi, jadi salat yang
yang berlaku perlu diqadha baik yang luput karena udzur atau bukan karena luput itu mesti harus disaur, harus diqadha langsung disahur karena utang gitu. Hanya saja jika luput karena udzur maka tidak wajib langsung diqadha, artinya nunggu saatnya. Ini bedanya ini ya. Nunggu saatnya waktu duhur masalahnya diqadha waktu duhur. Tetapi qadhanya ditangguhkan, tetapi yang berkaitannya dengan tanggung jawabnya tadi ya. Adapun jika luput tanpa udzur sebagaimana yang dikemukakan tadi wajib langsung diqadha agar keluar dari dosa besar dan ketertinggalannya. Ini kalau seperti itu. Jadi jika punya kewajiban sholat yang tertinggal, dianjurkan baginya untuk mengqadha secara berurutan. Ini jika ia punya kewajiban sholat yang tertinggal, maka diwajibkan baginya untuk mengqadha secara berurutan, terus menerus dikerjakan, terus kapan, berapa lama, itu berapa lama. Ini menurut Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi artinya bukan nunggu lagi waktunya. Saya ulangi, jika ia mempunyai kewajiban sholat yang tertinggal, dianjurkan baginya untuk mengqadhanya secara berurutan, tidak diurutkan pun qadhanya tetap sah dan tidak ada baginya dosa. Meninggalkannya tadi tetap dosa, dan maksudnya sudah diqadha, ini syariatnya, syariatnya seperti itu. Jadi dasarnya tadi dasarnya bahwa al-ahdarus sholati an-naum wa nisyan, itu sabda Rasulullah SAW, rufi al-qalamu an salasa. Jadi diangkat penanya itu ada 3, maksudnya tidak dicatat dosa itu ada 3. Anin naimi hatta yastaiqadha, jadi dari orang yang tidur sampai ia bangun. Jadi maka Ashabul Kahfi sampai 300 itu tidak kena dosa. Setelah bangun baru kena. Begitu juga kalau kita sampai tertidur tadi, tidur tadi karena udzur tadi, masuk udzur, sebelumnya sudah tidur tapi tahu-tahu asar baru bangun. Sebelum duhur sudah tidur, asar baru bangun, melompat sholat. Itu berarti memang udzur, memang udzur. Maka wajib mengqadha tadi, wajib mengqadha kapan? Ya saat ingatnya, saat ingatnya tadi. Jadi saya ulangi, rufi al-qalamu an salasah, bahwa diangkat pena maksudnya tidak dicatat dosa bagi orang yang tidur. Hatta yastaiqadha. Hatta yastaiqadha itu adalah sampai dia bangun. Rufi al-qalamu an salasah anin naimi hatta yastaiqadha. Kemudian anil majnuni hatta yaqila, orang gila sampai dia berakal. Jadi kalau gila itu enggak kena beban. Saat kena beban kapan? Saat dia sadar. Saat dia sadar. Itu yang kena beban. Wah, kalau gitu jadi orang gila aja ya kan? Bukan begitu ya. Ini kita disuruh mohon agar kita terhindar dari gila. Maka kita dianjurkan, dipilihkan, kita pernah kita sampaikan dulu, minta
memohon kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal hina, Allahumma inni a'udzubika minal jununi wal judami wa min syai'il asqam, itu ya. Nah, itu artinya kita agar kita berlindung kepada Allah dari gila. Ini doanya seperti dulu kita sampaikan. Jadi saya ulangi ya. Jadi anin naimi hatta yastaiqadha, anil majnuni hatta yaqila, anis sabi hatta yahtalima. Loh, anak-anak kita kok kita ajari sholat, padahal belum ihtilam. Nah, ini untuk membiasakan ya, karena membiasakan itu tidak bisa sekali jadi ya, makanya dilatihlah kita. Sama sholat subuh yang dirahmati Allah. Jadi ada dari sini kami sampaikan ya, setelah kita sampaikan udzur tadi ya, bahwa memang udzurnya itu ada dua, naum dan sholat, maka Ibnu Battah menyampaikan begini ya, faman sami al haqqa fa angkarhu ba'da alimahu lahu ba'da ilmihi lahu fahuwa minal mutakabbirin alallahi azza wa jalla. Jadi siapa saja yang mendengar kebenaran, wis dengar kebenaran itu sudah kita sampaikan, lalu ia mengingkarinya setelah ia mengetahui, maka dia adalah orang sombong. Karena wis ngerti, nek belum ngerti, kalau belum tahu, al jahlu ma'dzurun. Jadi orang yang belum ngerti itu terampuni. Nah, beda sama orang yang ngerti tadi, bahwa minal mutakabbirin minal mutakabbirin 'ala Allah azza wa jalla. Nah, seperti itu. Wa man nasara al khata bahwa min hizbi syaitan. Tapi barang siapa yang wis tahu tadi malah menolak, malah lagi apa? Menolong lagi ya. Menolong kesalahan orang yang berbuat salah, maka dia adalah hizbus syaitan. Ini naudzubillah, kita berlindung kepada Allah dari demikian ini. Maka setelah kita mengetahui ya, itu bagaimana terhindar agar kita kalau namanya udzur ya, bukan udzur itu kita ciptakan, kita ciptakan, tapi kita berusaha agar udzur itu tidak ada pada kita. Kok sudah disampaikan enggak ada, kita berlindung kepada Allah ya, berlindung kepada Allah. Jangan sampai dengan ilmu yang kita kita lakukan itu, dalam sebuah adab dikatakan bil adabi yubhamul ilmu. Dan dengan adab itu ilmu akan bisa dipahami. Wa bil ilmi yuslihul amal. Dengan ilmu akan menjadi pembenar daripada amalan kita. Dengan ilmu. Wa bil amali, dengan amal tanalul hikmah, tanalul hakim. Dengan amalan itu nanti orang itu akan menjadi hakim, atau orang akan menjadi orang yang bijak. Jadi orang tidak mungkin orang yang bijak itu tidak mengamalkan, tidak mungkin. Maka dari ilmu yang kita ada ini hendaklah senantiasa, ini sudah kita tahu ilmunya, kita harus kita jaga dengan ilmu yang ada itu. Dengan ada itu berusaha, kalau memang tidak ada udzur ya kita lakukan bagaimana yang disyariatkan. Inilah yang kami sampaikan. Saya ulangi, ahdarus salat isnani, bahwa halangan salat itu ada dua, yaitu an-naumu wan nisyan, yaitu tidur dan lupa. Lupa, karena lupa kapan
melaksanakan, oh ternyata saya lupa belum sholat karena kesibukan yang kan ada ya, kesibukan yang hal yang dibolehkan menurut syariat, artinya nggak bertentangan, tapi akhirnya lupa kita sholat. Oh ternyata saya belum sholat. Saat ingat itulah kita langsung sholat, langsung kita qadha. Nah gitu ya, sambil istighfar ya. Wah kok jangan sampai lupa kok dijadikan kebiasaan. Nah ini tidak pas ya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tentang ahdarus salat isnani ini, bahwa udzur halangannya salat itu ada dua, an-naumu wan nisyan, yaitu tidur dan lupa ya. Tapi jangan sampai melupakan. Nah ini mungkin nanti bukan udzur lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa akhiru da'wanya alhamdulillah, nastaghfirullahu li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.